Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang update terbaru dari robot trading, kasus robot trading Viral Blast, ya, yang dimana ownernya yaitu Pak Putra Wibowo malah melarikan diri kemudian melempar bola panas kepada ketiga rekannya. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan sesaat lagi. Oke, kita akan membacakan berita dari Realita, ya, realita.co. 3 terdakwa penipuan trading Viral Blast Global dituntut 15 tahun penjara. 3 terdakwa perkara penipuan dengan kedok investasi bodong robot trading Viral Blast Global dituntut 15 tahun penjara. Mereka adalah Minggus Umboh, Rizky Puguh Wibowo, dan Zainal Huda Purnama. Dalam berkas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya menyatakan terdakwa Minggus Umboh, Rizky Puguh Wibowo, dan Zainal Huda Purnama dinyatakan terbukti melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan, Pasal 3 mengenai TPPU, menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Minggus Umboh, Rizky Puguh Wibowo, dan Zainal Huda Purnama masing-masing selama 15 tahun, kata Darwis di ruang sidang. Selain hukuman badan, para terdakwa juga diwajibkan membayar denda masing-masing sebesar 10 miliar rupiah. Dengan ketentuan jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan penjara masing-masing selama 1 tahun. Ya. Jadi, uang 10 miliar ini diganti dengan kurungan penjara selama 1 tahun. Ya. Apakah itu worth it? Ya, kalian sendiri yang menilai ya. Seperti diketahui, ketiga terdakwa Minggus Umboh, Rizky Puguh Wibowo, dan Zainal Huda Purnama memasarkan e-book dengan nama Viral Blast kepada anggota atau member. Ya, e-book itu sama dengan kelakuan dari Net89. Dia memasarkan e-book untuk melakukan trading di bursa komoditi yang ternyata fiktif. Kenapa fiktif ya? Karena ownernya sendiri Putra Wibowo sudah mengakuinya, ya. Bahkan sudah merekam semua pembicaranya yang kemarin heboh. Jadi ini termasuk salah satu robot trading yang paling heboh ya, karena ownernya sendiri yang mengakui bahwa ternyata memang dia adalah merupakan skema Ponzi. Sebanyak 12.000 member trading mengalami kerugian mencapai 1,2 triliun. Jadi Viral Blast ini termasuk yang salah satu yang cukup besar juga ya, Ponzi yang cukup besar dengan member sebesar 12.000 ya. Dan ini sudah lumayan dibandingkan dengan, tapi masih jauh dibandingkan dengan Net89 ataupun ATG itu sudah mencapai 200.000 member ya. Oke. Dan berikut saya akan tampilkan bagaimana putusan, bagaimana suasana di ruang sidang tadi ya, tentang dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, 3 terdakwa, dan mari kita lihat cuplikan videonya. Menyatakan terdakwa Minggus Umboh, terdakwa Zainal Huda, dan terdakwa Rizky Puguh Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif ke-1, menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa sejumlah 10 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun. Oke, itulah tadi berita di acara ruang sidang ya, dan mudah-mudahan nanti beritanya vonisnya betul-betul adil ya buat para korban dan juga tentunya buat para pelaku ya. Mudah-mudahan bisa dihukum ya seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang diterima, dan nantikan vonisnya itu jika tidak ada halangan itu pada tanggal 8 Desember ya, 8 Desember 2022. Dan berikut adalah bagaimana tanggapan dari paguyuban dari robot trading Viral Blast yang selama ini mengawal kasus Viral Blast ya, dan berikut tanggapan dari ketua paguyubannya. Ya, terima kasih.
tanggapan dari paguyuban sebenarnya simpel. Kami memang tuntutan dari awal itu yang pertama itu memiskinkan owner dan hukum seberat-beratnya. Jadi dengan tuntutan yang diberikan oleh jaksa tadi, saya sebagai ketua mewakili rekan-rekan member paguyuban mengapresiasi jaksa karena ada 15 tahun penjara dengan denda 10 miliar, subsidiar kurungan 1 tahun. Dan yang terpenting tadi di tuntutan jaksa pun disertakan barang bukti nomor 01 sampai 300 berapa tadi itu harus diserahkan kepada dan kembalikan kepada korban dengan sistem proporsional atas perhitungan restitusi LPSK. Jadi seperti itu. Oke, itulah tadi tanggapan tentang tanggapan dari Ketua Paguyuban Robot Trading Viral Blast ya. Dan bagaimana kesimpulannya? Kalau saya melihat sih bagaimana dengan nasib yang paling utama kan sebenarnya adalah bagaimana dengan nasib dana dari para member ya. Memang bagus ya, tujuannya memang katanya dia mau memiskinkan owner ya. Dia mau memiskinkan owner kemudian menghukum owner seberat-beratnya ya. Dan kita akan melihat karena sebelumnya sudah ada kasus dari Indra Kents dan Doni Salmanan, tetapi yang sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa apakah kasus robot trading ini bisa dikembalikan ya? Jawabannya bisa, sangat bisa, karena seperti video saya sebelumnya tentang Sri Mulyani bahwa untuk kasus robot trading ini berbeda dengan kasus dari Indra Kents ataupun Doni Salmanan. Kalau kasus Indra Kents dan Doni Salmanan itu dia merupakan pasal 303 ya, di mana 303 itu merupakan pelanggaran ya, karena judi merupakan ilegal buat negara ya, hal yang ilegal sehingga aset yang ada yang disita itu diberikan buat negara ya. Sedangkan robot trading ini jelas-jelas sangat berbeda dengan kasus dari Indra Kents. Kenapa? Karena robot trading ini katanya merupakan trading ya, di mana orang itu tidak bertaruh di situ, tetapi orang menitipkan dananya untuk ditradingkan ya. Beda dengan Indra Kents yang jelas-jelas orang tersebut mempertaruhkan sejumlah dana untuk menebak grafiknya itu naik atau turun. Sedangkan pada robot trading itu ibaratnya 4D, duduk diam dapat duit ya. Jadi apakah peluang kembalinya uang pada robot trading Viral Blast ini besar? Ya, jawaban saya peluang kembalinya ini sangat besar ya. Kenapa? Karena memang kasusnya ini robot trading dan dia memang tergolong penipuan ya, penipuan di sini. Karena menjanjikan keuntungan, kemudian menjanjikan bahwa ini adalah real trading ya, mengatakan bahwa ini adalah real trading, ternyata ini justru bukan real trading ya. Malah ini merupakan skema Ponzi ya. Jadi memang masyarakat yang ada di sini benar-benar kena tipu ya di situ. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga pelaku bisa dihukum seberat-beratnya ya, dan para korban bisa kembali mendapatkan haknya ya, walaupun mungkin uangnya sudah tidak sepenuhnya ya, karena mungkin sudah harus bayar pengacara dan lain-lain ya. Tetapi mudah-mudahan para pelaku bisa dihukum seberat-beratnya dan para korban bisa mendapatkan haknya kembali. Oke. Dan nantikan update saya selanjutnya tentang Viral Blast ya. Dan sidang selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2022. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan silakan tulis di kolom komentar jika ada broker yang Anda ingin saya review, maka saya akan masuk ke broker tersebut dan mereviewnya secara detail. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.